Hari ini insyaAllah kita masuk dalam dosa besar ke 6 di halaman 25 dengan cetakan yang sama. Beliau menyebutkan dosa besar yang ke-6 adalah durhaka kepada kedua orang tua, atau dalam bahasa Arabnya adalah uququl walidain. Uquq atau aqqa ya'uqu, uquqan, itu di dalam bahasa Arab artinya adalah memecahkan atau memutuskan. Memecahkan atau memutuskan. Artinya ketika seorang durhaka kepada orang tuanya, maka di saat yang sama dia telah memecahkan sesuatu yang harusnya dijaga, dan dia telah memutuskan sesuatu yang harusnya terus tersambungkan. Maka ketika seorang memecahkan sesuatu yang seharusnya dia jaga, memutuskan sesuatu yang harusnya dia sambung terus menerus, maka kalau dia melanggar hal itu, dalam artian dia durhaka, maka sudah jelas adalah dia sebagai orang yang tidak pandai untuk menjaga sesuatu yang menyelamatkan dirinya. Maka di sini beliau sebutkan uququl walidain dalam bahasa Arabnya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Di dosa besar ke-6, beliau Al-Imam Az-Zahabi, pengarang rahimahullah, langsung masuk kepada dosa yang berkaitan langsung dengan kedua orang tua, dengan manusia, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Di sini ada sebuah isyarat dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwasanya tidak ada hak yang paling besar yang berhak untuk diberikan oleh seorang hamba setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, melainkan hak kedua orang tua, tentunya setelah hak Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Bukhari rahimahullah ingin mengajarkan kepada umat bahwasanya ketika engkau ingin menunaikan adab setelah adabmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pantas kau berikan adab adalah terhadap kedua orang tuamu. Kemudian beliau bawakan begitu banyak hadis tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua dan larangan durhaka kepada kedua orang tua. Maka adab yang paling besar adalah diantaranya adab kepada kedua orang tua. Maka di sini beliau pertama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-23 dan ke-24. Beliau rahimahullah membawakan firman Allah dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahuma janaha az-zulli minar rahmah. Kemudian sambungannya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita perhatikan ayat ini. Adalah salah satu ayat yang sangat tegas berbicara tentang kebaktian kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan hukumnya. Qada dari kata qada yaqdi, memutuskan perkara. Rabbmu telah menetapkan keputusannya, yaitu agar engkau tidaklah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala memutuskan langsung setelah seorang itu dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah sebuah isyarat ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, menyandingkan antara haknya Allah dengan haknya kedua orang tua, menandakan betapa besarnya hak kedua orang tua. Maka hal ini adalah harus kita perhatikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi dengan hak orang lain. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hak Rasul setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada orang tua berbuat baiklah.
Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ihsana. Ihsan di sini adalah sebuah kata yang mencakup semua kebaikan. Ihsan adalah sebuah kata yang mencakup semua kebaikan. Contoh, jadi ihsan di sini adalah maksudnya semua lini yang kita bisa berbuat baik maka dilakukan. Ada gambaran tidak di sini? Ada gambaran enggak? Saya buat perbandingannya. Fokus ya. Fokus. Perbandingannya gini, ada seorang anak yang disuruh. Ketika disuruh dia langsung segera datang oleh ibunya. Kemudian dia diperintahkan beli ini. Maka dia beli itu. Kemudian ternyata setelah dia arah menuju pintu keluar untuk beli pesanan ibunya misalnya, hentakan kakinya keras. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua adalah dia penuhi panggilan ibunya. Dia tanya ibunya butuh apa. Kemudian dia pergi dengan sopan santun. Kemudian dia lakukan hal yang bisa menjaga perasaan orang tuanya. Maka mana yang lebih ihsan? Yang kedua. Maka ihsan di sini bukan hanya dipanggil datang, tapi bagaimana raut wajahnya, bagaimana tutur katanya, dan inilah disebut dengan mencakup segala kebaikan. Dia memenuhi panggilan orang tuanya, belum tentu semua sisinya itu disebut dengan ihsan. Maka bagaimana supaya ketika menghidangkan air tersebut tidak asal celtang-celtang suara gelasnya seperti seorang yang terpaksa membuat, kemudian gulanya nggak diadukin dan sebagainya, itu nggak ihsan. Oke, dia sudah berbakti di satu sisi, tapi itu tidak disebut dengan ihsan. Makanya Allah menyebutkan wa bil walidaini ihsana. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan jika engkau mendapatkan salah satu dari keduanya, baik itu ibu ataupun ayah, atau kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, dalam keadaan tua, lanjut usia. Di sini ada sebuah masalah kalau kita tidak cerna, yaitu apa? Allah sebutkan kalau engkau dapatkan salah satu atau keduanya dalam usia lanjut, maka di sini bukan bermakna larangan ini, larangannya apa? Fala taqul lahumā uffin. Jangan katakan uff dan seterusnya. Larangan ini sebenarnya bukan hanya berlaku ketika mereka sudah lanjut usia, ya, tidak boleh. Kenapa disebutkan di sini kalau salah satu atau keduanya lanjut usia? Karena seseorang itu, khususnya orang tua, ketika dia sudah lanjut usianya, maka saat itu dia akan kembali kepada masa kekanak-kanakannya. Masa kekanakan adalah masa yang sangat rentan mendengar ucapan tidak enak walaupun seringan apapun ucapan itu. Makanya disebut lanjut usia. Dan juga lanjut usia ini adalah menandakan begitu lemahnya mereka. Begitu lemahnya mereka untuk menghadapi sebuah rasa. Mungkin dia selama ini orang tua yang selalu husnuzon sama anaknya, tapi karena lemahnya dia pada usia seperti itu, membuat dia tidak mudah untuk menerima seringan apapun kata penolakan. Maka kata Allah, fala taqul lahumā uffin. Jangan katakan uff. Umat al-Islam mengajarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita, seandainya engkau ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada selainku, maka berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Kemudian kata Allah pada ayat yang ke-24, kata Allah Subhanahu wa taala, dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Tundukkan sayap kasih sayang kita. Maka di sini Allah sebutkan janah. Janah itu dalam bahasa Arab sayap sebenarnya. Az-zul, kehinaan. Perhatikan ada 3 kata yang sangat, ada 4 kata. Kata Allah, wakhfid, rendahkan. 1. Janah, sayap. Az-zul, kehinaan. Yang keempat, ar-rahmah, kasih sayang. Ini luar biasa umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita merendahkan kasih sayang kita sehina-hinanya, seperti burung
merendahkan sayapnya untuk melindungi orang yang dia sayangi. Maka orang tua sangat berhak mendapatkan semua hal ini. Maka salah satu cara terbaik sebenarnya di antara cara-cara yang lain, ini salah satu cara terbaik di antara cara terbaik ketika seorang ingin tahu bagaimana seharusnya dia berbakti kepada orang tuanya, dan saya kira khususnya adalah sebagian besar bisa menerapkan hal ini dalam hidupnya, yaitu terapkanlah diri kita sebagai orang tua. Diri kita sebagai orang tua, bagaimana inginnya kita diperlakukan oleh seorang anak. Maka ingatlah, seperti itulah orang tua ingin diperlakukan oleh kita. Bagaimana orang tua, ibu misalnya, dia mengandung kita 9 bulan, kemudian menyusui hingga menyapi 2 tahun. Seandainya kurang dari 3 bulan saja ini, kita disuruh untuk membalas jasa seorang ibu, tidak mampu kita. Iwallah. Makanya datang seorang kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia datang dari negeri Yaman, negeri yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga jaga para ulamanya. Datang dari negeri Yaman, menuju Mekah untuk umrah, untuk mengelilingi Baitullah, untuk menunaikan manasik, menyempurnakan umrah. Dia katakan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya aku datang membawa ibuku, menggendong ibuku dari negeri Yaman. Kemudian ketika dia harus bertawa pun aku menggendongnya. Apakah kau telah membalas jasanya, wahai Abdullah ibn Umar?" Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Wallahi, demi Allah tidak. Walaupun satu tarikan nafas ketika melahirkanmu, kau tidak akan pernah mampu untuk membalas jasa kedua orang tua." Bagaimana orang tua ketika tersisa mungkin satu atau dua suapan yang ada di rumah, di piring, dia tahu anaknya belum makan, tetapi dia tahu juga dia adalah sangat lapar, dia sangat haus. Apa yang dia lakukan? Dia mungkin akan, tidak jarang di antara orang tua akan berbohong, "Makan nak." Mungkin dia akan mengatakan, "Makan nak, ibu sudah kenyang." Ketika dia letih, ketika ayah kita letih, sementara dia melihat kita belum istirahat, atau mungkin dia ingin meminum sesuatu karena keletihannya, tetapi dia melihat bahwa anaknya juga ingin sesuatu itu, maka mungkin dia akan mengatakan, "Minum, ayah nggak haus, ayah nggak letih, istirahatlah," dan sebagainya. Bahkan mungkin hanya untuk menggerakkan ayunan kita ketika kecil, mereka rela berjuang untuk melawan rasa ngantuk, dan juga mungkin saat itu mereka sedang sakit. Letakkan diri kita di posisi seperti itu, sehingga kita tahu bagaimana cara membalas kedua orang tua. Makanya di antara para salaf ridwanullah alaihim ajma'in, salah satu di antara mereka disuruh oleh ibunya untuk mengambil minum. Akhirnya dia pergi ngambil minum. Seingat saya Abdullah bin Mas'ud, tetapi saya tidak pasti saat ini. Ibunya nyuruh ngambil minum, dan dia pergi ambil minum. Dan setelah dia kembali dari ngambil minum, ternyata dia dapatkan ibunya sudah tidur. Subhanallah. Maka dia tidak meletakkan minuman itu di mejanya.
Dia tidak meletakkan minuman itu di meja. Dia juga tidak duduk, tetapi dia menunggu ibunya bangun untuk dia suapkan. Minuman itu ke mulut ibunya. Semoga Allah membalas jasa para orang tua dengan kebaikan. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan sayap kehinaan dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Kemudian jangan lupakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua sebagaimana mereka menyayangku di waktu kecilku. Di antara para salaf ridwanullah alaihi majma'in, kisah-kisah yang sangat luar biasa yang mereka lakukan kepada kedua orang tua. Kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mendengar kisah Haywah bin Shuraih. Beliau adalah salah seorang ulama, dan beliau memiliki seorang ibu yang selalu beliau perhatikan haknya, radhiyallahu rahimahullah. Dan beliau adalah seorang ulama yang sering memberikan majlis di masjid, sering memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Suatu hari ketika dia sedang memberikan pelajaran, ibunya teriak dari depan pintu masjid. Ibunya mengatakan, "Wahai Haywah, keluarlah, cepatlah pulang. Beri ayam itu makan." Subhanallah. Haywah sedang mengajarkan umat ilmu agama, sedang memberikan penerangan tentang hak Allah dan hak Rasulnya kepada manusia. Tetapi dia tidak peduli tentang hal itu. Walaupun antara perbandingannya antara memberikan ilmu kepada umat dengan memberikan makan untuk ayam, dia tutup majelisnya. Karena perkaranya apa? Kebaktian kepada kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya yang ditulis oleh Al-Imam Zahabi di sini, potongan ayat dari ayat di surat Al-Ankabut, dia mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wassayna. Allah mengatakan wasiat. Allah tidak mengatakan dan kami nasihati manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kami wasiatkan. Wasiat adalah sebuah sebutan bagi nasihat yang sangat harus dikerjakan. Makanya disebut wasiat orang, nasihat pesan seorang sebelum meninggal disebut dengan wasiat, karena itu sangat penting untuk dilakukan oleh seseorang. Wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Kami wajibkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada ayah dan ibunya. Maka seorang harus mengambil perhatian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, di antara hal yang paling juga bisa membuat kita sadar dengan hak kedua orang tua, kumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, mungkin kita berusaha menghatam Al-Quran, mungkin di luar Ramadan kita bisa hatam sekali dalam setahun, itu sudah sangat bermanfaat. Setiap melewati ayat yang berbicara tentang orang tua, coba ditulis surat ini ayat sekian, kumpulkan dalam catatan kita. Kemudian lihat tafsir para ulama tentang hal itu. Kalau ternyata kita itu tidak bisa mengambil pelajaran dari kehidupan anak-anak yang durhaka dan kehidupan anak-anak yang berbakti, insya Allah ayat-ayat Ar-Rahman akan menjadikan jiwa kita subur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah, yang kami berkahi adalah agar kami
agar kalian menjadikan Al-Quran tersebut sesuatu yang ditadaburi, dan agar orang memiliki akal pikiran mau mengambil pelajaran.